saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk kamu. Kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Yusril anggap gugatan Amin dan Ganjar melawan MK bukan KPU. Diketahui kubu Anies, Muhaimin, dan Ganjar Mahfud mengajukan gugatan agar Pilpres 2024 diulang tanpa keikutsertaan pasangan Prabowo Gibran. Menanggapi hal ini, Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menyebut, gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies, Muhaimin, Ganjar Mahfud sama saja melawan Mahkamah Konstitusi. Yusril lantas menganggap langkah hukum yang dilakukan mengenai pencalonan Gibran di Pilpres 2024 ini sudah terlambat. Pasalnya, Pilpres sudah selesai dilaksanakan. Ia pun merasa heran. Yusril juga menganggap permohonan ke MK oleh dua pasangan calon yang baru saja kalah di Pilpres 2024 ini akan sulit dikabulkan. Hasto beberkan penyebab Ganjar gagal total di Jateng. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan penyebab gagalnya Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraup suara tertinggi di Jawa Tengah pada Pilpres 2024 karena kecurangan yang dilakukan oleh kubu rival, yakni dengan cara memanfaatkan instrumen negara yakni kepala desa. Hasto kemudian menceritakan satu kasus di Sukoharjo, di mana setiap kepala desa itu diguyur 200 juta rupiah per orang, yakni untuk membantu pemenangan salah satu pasangan Capres-Cawapres. Bukan hanya diguyur ratusan juta rupiah, Hasto menyebut para kepala desa itu juga berada di bawah tekanan aparat. Kepala daerah dari PDIP juga turut menjadi sasaran ancaman serupa. Ia mencontohkan dengan Gubernur Bali Iwayan Koster yang dijegal melalui pengaduan masyarakat atau DUMAS hingga akhirnya ada panggilan polisi. Selain Koster, kepala daerah dari PDIP yakni Wali Kota Semarang juga disebut Hasto dicari kelemahannya. Gibran sindir pedas rival soal gugatan Pilpres. Menanggapi adanya laporan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi oleh kubu paslon 01 dan 03, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan itu sudah ada jalurnya masing-masing. Sementara ketika disinggung meminta pemilu ulang, Gibran menyebut silahkan saja. Kemudian Wali Kota Solo ini pun menanggapi adanya gugatan pemilu ulang tanpa Gibran. Misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Tandas Gibran. PDIP klaim tak akan tergiur jabatan di Kabinet Prabowo. Ketua DPP PDIP Syukur Nababan mengklaim partainya akan teguh menjadi oposisi dan tidak akan tergiur posisi kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Syukur kemudian memberikan contoh saat PDIP menjadi oposisi di pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Syukur menilai tak patut jika seluruh partai merapat dan bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Ia menyebut harus ada kelompok di luar pemerintah yang menjadi penyeimbang. Syukur pun mengaku tak masalah apabila terdapat partai lain yang berubah sikap dan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Ia menyebut partainya tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Program makan siang gratis berpotensi impor pangan besar-besaran. Dalam diskusi publik, salah arah kebijakan makan siang gratis yang diselenggarakan Next Policy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada hari Jumat kemarin. Direktur Eksekutif Next Policy Gradi Nagara menyatakan terdapat kekeliruan yang mendasar dalam rencana kebijakan tersebut. Gradi menyoroti rencana kebijakan itu berpotensi pada impor pangan skala besar dan melemahkan ketahanan pangan Indonesia. Senada dengan itu, peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS, Sophie Azara, menyoroti beban fiskal yang sangat besar jika memang kebijakan ini dipaksakan melalui skema APBN. Selain itu, Policy and Advocacy Manager Center for Indonesia Strategic Development Initiative, Clarissa Magdalena, mengatakan bahwa program makan siang gratis ini masih belum jelas dan belum cukup untuk bisa dikatakan efektif untuk mengatasi stunting. AHY merasa beruntung tinggalkan koalisi Anies.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku beruntung memilih hengkang dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. AHY membayangkan partainya bakal hancur lebur jika bertahan di koalisi itu. Partai-partai di koalisi itu saat ini tercerai-berai meski proses Pilpres belum selesai. Menurut AHY, nasib buruk boleh jadi turut menimpa partainya jika masih bertahan di koalisi itu dengan ditinggalkan partai-partai koalisi setelah Pilpres 2024. Dia bersyukur Tuhan mempertemukan Demokrat dengan Prabowo Subianto. Meski kalah pileg, putra sulung mantan Presiden SBY itu menyebut Demokrat itu menang besar di Pilpres 2024. Nasdem sindir AHY. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang dinilai inkonsisten terkait semangat koalisi perubahan. Menurutnya jika AHY hanya ingin mengincar kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Ahmad Ali mengaku pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ahmad Ali pun mengatakan, saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY kemarin, pihaknya menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Jokowi titip Pratikno di Kabinet Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut telah menyorongkan loyalis dan posisi sejumlah menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Salah satu di antaranya adalah Pratikno yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Keterangan ini diperoleh dari petinggi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menceritakan informasi ini yang dimuat di majalah Tempo yang terbit pada hari Senin 25 Maret, yakni dengan laporan utama proposal titipan si paling berjasa. Jokowi juga disebut mengendorse politikus Golkar Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi untuk Kabinet Prabowo sebagai wakil dari profesional. Selama kampanye, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu memang membentuk tim kampanye strategis Prabowo Gibran. Selain menteri, Jokowi juga dikabarkan merekomendasikan nama untuk 2 pos diantaranya Kepolisian RI dan Kejaksaan kepada Prabowo. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana belum memberikan respon saat diminta komentar mengenai kabar ini pada Senin 25 Maret 2024. TPN Ganjar Mahfud diklaim solid, tapi P3 mulai genit. Hampir mirip seperti kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Amin, soliditas di kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD juga mulai goyah. P3, salah satu partai pengusung, terang-terangan membuka diri untuk menjalin komunikasi dengan kubu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun demikian, tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud tidak mau ikut irama gendang orang lain. Ia masih meyakini bahwa kubunya solid. Seraya juga memastikan pasangan Ganjar Mahfud tidak akan ditinggalkan oleh tim kampanye ataupun partai-partai pengusung. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Ia bahkan ogah disamakan dengan kubu Amin yang mulai dikabarkan tidak solid lagi.